Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Suryana, CGP SMP dari SMP Negeri 2 Kelapa II, Angkatan 8, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan jurnal Dwi Mingguan yang telah saya buat. Ini adalah jurnal Dwi Mingguan pertama di pendidikan guru penggerak saya. Jurnal ini dibuat berdasarkan model refleksi 4P. Apa itu model refleksi 4P? Model refleksi 4P terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Dan inilah yang akan dijadikan sebagai model refleksi yang dimuat di jurnal 2 mingguan saya. Untuk fact, peristiwa yang terjadi selama 2 minggu saat pertama saya mengikuti PGP, itu yang pertama adalah pembukaan tanggal 10 Mei 2023, penyamaan persepsi penggunaan LMS 12 Mei 2023, Loka Karya Orientasi 13 Mei 2023, Mulai dari Diri Sendiri 15 Mei 2023, Eksplorasi Konsep Forum Berdiskusi 16 Mei 2023, Ruang Kolaborasi Kelompok Kecil 17 Mei 2023, Ruang Kolaborasi Kelompok Besar 18 Mei 2023, Demonstrasi Kontekstual 22-23 Mei 2023, dan terakhir adalah Jurnal Refleksi Dwi Mingguan tanggal 27 Mei 2023. Dan untuk rincian kegiatan-kegiatan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dimulai dari pembukaan. Pembukaan dilakukan pada 10 Mei. Itu di Angkatan 8 dilakukan secara daring dan dihadiri oleh seluruh calon guru penggerak atau CGP Angkatan 8 dari seluruh Indonesia. Penyamaan persepsi penggunaan LMS dilakukan tanggal 12 Mei 2023. Sesi ini saya masuk di kelas C. Penyamaan persepsi menggunakan LMS dipandu oleh panitia dari BGP Banten. Loka Karya Orientasi dilakukan tanggal 13 Mei 2023. Loka Karya Orientasi dipandu oleh di kelas C oleh 3 orang pengajar praktik. Untuk peristiwa selanjutnya, peristiwa yang keempat adalah Mulai dari Diri Sendiri tanggal 15 Mei 2023. Pada sesi ini, CGP diminta mempelajari modul dan materi yang disajikan di LMS secara mandiri. Kemudian membuat tugas mulai dari Diri Sendiri 1.1.A.3. Kemudian eksplorasi konsep atau forum diskusi dilakukan 16 Mei 2023. Sesi ini CGP berdiskusi di forum diskusi yang ada di LMS. Ruang Kolaborasi Kelompok Kecil 17 Mei 2023. Sesi ini CGP berdiskusi di kelompok kecil dan kemudian membuat presentasi kelompok yang nanti akan disajikan di kelas virtual juga. Untuk aktivitas atau peristiwa yang ketujuh adalah Ruang Kolaborasi Kelompok Besar 18 Mei 2023. Pada sesi ini CGP mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kecil, kemudian memberikan umpan balik terhadap presentasi kelompok lain. Setelah itu mengunggah tugas 1.1.A.5.2 di ruang kolaborasi. Kemudian yang ke-8 adalah demonstrasi kontekstual tanggal 22 sampai 23 Mei. CGP mengunggah tugas 1.1.6 demonstrasi kontekstual. Kemudian yang ke-9 adalah elaborasi pemahaman. Pada sesi ini CGP melakukan elaborasi dengan instruktur dan instrukturnya adalah Ibu Dr. Diah. Untuk peristiwa selanjutnya adalah yang ke-11, koneksi antar materi dilakukan tanggal 24 Mei 2023. Pada sesi ini CGP membuat tugas 1.1.A.8 kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Kemudian tanggal 26 Mei 2023 CGP membuat tugas aksi nyatanya 1.1.A.9. Kemudian tanggal 27 Mei pada sesi ini CGP membuat jurnal Dwi Mingguan yang berisikan 4 peristiwa, 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan di masa yang akan datang. Selanjutnya, dari uraian refleksi alur 4P itu, untuk P yang kedua adalah perasaan. Perasaan yang dialami pada 2 minggu ini oleh saya pribadi adalah perasaan sebagai berikut. Yang pertama adalah bersemangat. Saya bersemangat dan termotivasi ketika mempelajari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya agak sedikit grogi karena ini adalah momen-momen di mana saya menghadapi hal-hal yang baru dan orang-orang yang baru pula. Yang ketiga, agak sedikit stres. Kenapa agak sedikit stres? Karena belum terbiasa dengan ritme belajar di PGP yang cenderung banyak tugas. Selanjutnya, finding, pembelajaran apa yang saya dapatkan selama 2 minggu ini? Yang pertama, saya mendapatkan pelajaran tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, saya mendapatkan pelajaran tentang konsep guru yang menuntun murid. Yang ketiga, saya mendapat pembelajaran tentang
kodrat alam, konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Dan saya juga belajar tentang konsep pendidikan yang memerdekakan. Saya juga belajar konsep menghamba pada murid. Saya juga belajar pendidikan pembelajaran menggunakan LMS. Saya juga belajar bagaimana cara berdiskusi di ruang virtual dan di ruang korporasi. Saya belajar menyelesaikan tugas dengan menggunakan Canva. Saya belajar mengatur waktu. Kemudian di P selanjutnya adalah penerapan atau future atau P yang terakhir. Maaf, ini yang adalah P yang terakhir. Setelah 2 minggu aktivitas di PGP, saya bertekad untuk menerapkan pembelajaran berpihak pada anak. Yang kedua, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kelima, yang keempat, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran, dalam setiap pembelajaran saya. Kemudian, saya juga akan memaknai dan mengimplementasikan sebagai guru yang menuntun. Dan ini adalah dokumentasi dari 2 minggu aktivitas yang sudah saya lakukan. Ini adalah aktivitas pembukaan yang dilakukan secara virtual. Dan ini adalah aktivitas ketika orientasi lokakarya orientasi dan penyamaan persepsi penggunaan LMS. Sedangkan ini adalah sama dokumentasi tentang di lokakarya orientasi dan penyamaan persepsi LMS. Ini adalah dokumentasi ketika saya mengikuti ruang kolaborasi bersama teman-teman CGP yang lain. Dan ini adalah dokumentasi ketika saya mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur, dan instrukturnya adalah Ibu Dr. Diah. Dan yang ini adalah dokumentasi tugas-tugas saya yang sudah saya lakukan, yaitu tugas tentang ruang elaborasi, tugas aksi nyata, tugas demonstrasi kontekstual, tugas koneksi antar materi, dan tugas jurnal Dui mingguan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Salam bahagia, salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.